Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya teman-teman? Atau saya bilang Mas Bro saja ya. Kita sedikit akan berbicara yang ringan, tapi cukup berat menguras pikiran kita. Kita akan membahas dua ayat di dalam Al-Quran yang berada di seperti di persimpangan, tapi bukan di persimpangan. Mungkin karena kebodohan saya lah yang membuat dia seperti di persimpangan. Bukan seperti di persimpangan sebenarnya, tapi seperti ada rahasia yang kita jarang sekali kita mau telaah, jarang sekali kita mau pikirkan. Satu ayat di surat Al-Fatihah, ayat pertama, yaitu kalimat ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sementara ayat keduanya di surat Al-Alaq, bukan Al-Falaq, Al-Alaq, yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang kurang lebih tafsir katanya atau bahasanya, terjemahan katanya kurang lebih yang berbunyi, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Nah, ada sekian. Di situ ada dua seperti bukan apa ya, seperti ada dua hal yang berbeda tapi sama tapi berbeda. Di surat Al-Fatihah ayat pertama tersebut dinyatakan dengan menyebut nama Allah yang Maha Murah, Pengasih lagi Maha Penyayang. Di surat Al-Fatihahnya dengan menyebut nama Allah. Apa ya kira-kira maksudnya dengan menyebut nama Allah? Kemudian di surat Al-Alaq di ayat pertamanya, di ayat awal-awalnya, kalimatnya bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, ini suatu hal yang seperti ada teka-teki. Allah memerintahkan di ayat yang satu pada surat yang berbeda menunjukkan bacalah dengan nama Tuhanmu. Berarti kalau kita baca, seolah-olah kalau orang bodoh seperti saya ini menyatakan bacalah dengan nama Tuhanmu. Apapun yang kita saksikan, di situ kita baca dengan nama Tuhan. Nama Tuhanmu siapa? Jelas. Kalau kita orang Muslim, ya nama Tuhan jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama Tuhan Allah. Bacalah dengan nama Tuhanmu, Allah. Sementara di ayat dari surat sebelumnya menyatakan dengan menyebut nama Allah. Lalu nama Allah yang mana yang harus kita sebut? Yang Maha Murah, Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah setiap kita sebut bahwa di situ maksudnya fokus kepada dua nama kebesaran Tuhan di dalamnya, Maha Pengasih, Maha Penyayang saja, ataukah ada nama lain? Dengan menyebut nama Allah. Lalu nama Allah yang kita diminta sebut yang mana kira-kira? Apakah kita harus menyebut, oh Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu saja, ataukah ada nama lain yang harus kita pikirkan, yang harus kita nyatakan, harus sebut di situ? Ini perlu kita telaah dalam-dalam.
Nah, mungkin saya sendiri belum begitu jelas di sini. Saya hanya mau mengajak berpikir. Orang yang bodoh ini mau mengajak kita berpikir. Siapa tahu ada teman-teman atau keluarga saya atau sahabat saya yang mau sedikit menjelaskan di Bismillahirrahmanirrahim dan di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nama Tuhan, bacalah dengan nama Tuhanmu. Berarti kita melihat segala sesuatu, kita harus membaca segala sesuatu itu dengan nama Tuhanmu. Nama Tuhanmu siapa? Apakah cukup nama Allah yang dimaksud? Atau adakah nama-nama yang lain di dalam Asmaul Husna? Ataukah ada nama lain? Ini khusus untuk orang Islam, tapi saudara-saudaraku yang saya hormati. Nah, mungkin sama seperti di Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kita diperintahkan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah yang dimaksud ini dengan menyebut merasakan kasih sayang Allah itu, atau ada nama lain yang dimaksud? Video ini tujuan edukasinya bukan untuk memberitahu, mungkin akan mengajak kita berpikir. Saya yang belum tahu tentang cara berpikir, mengolah rasa, mengolah akal, atau hal-hal yang kurang, mungkin saya hanya mengajak membuka jalan kita sama-sama berpikir apa yang dimaksud dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan satu lagi, bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, mungkin kalau ada teman-teman atau saudara-saudara saya yang mengerti ini sedikit, mohonlah dijelaskan ke saya nanti lewat entah caranya lewat WA kah, atau komen kah, atau apakah. Bolehlah seperti apa yang saudara-saudara saya bisa sampaikan. Nah, mungkin kalau nomor WA saya 087 865 251 225. Oh, salah 087 865 257 145 itu nomor WA saya. Mohon nanti kalau ada teman-teman yang paham, mungkin mengerti atau lebih dalam pemahamannya tentang ini, tolong jelaskan ke saya. Tolong jelaskan ke saya sedikit apa yang dimaksud dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kita sebut lagi Allah Pengasih Penyayang, atau apa yang dimaksud dengan menyebut? Itu yang pertama. Yang kedua, di surat Al-Alaq yang berkata, di surat Al-Alaq yang di ayat pertama yang kurang lebih artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu dari segumpal darah. Kalau diteruskan suratnya, bacalah dengan nama Tuhanmu. Baca dengan nama Tuhanmu. Kalau bisa kita bilang ya jelas nama Tuhan orang Islam ya Allah, atau ada makna lain? Mungkin itu saja saudara-saudara saya yang dirahmati Allah. Semoga ada yang bisa membantu saya menjelaskan ini. Saya hanya coba berpikir saja tentang kebodohan saya ini. Mungkin ada yang membuka jalan nanti. Ya mohon maaf kalau saya mungkin bicaranya belepotan, tidak jelas. Ya awal aja lah. Harap maklum lah, saya baru belajar YouTube. Insya Allah mudahan kita ketemu dengan orang yang berilmu dan diberi rahmat oleh Allah untuk kita sama-sama belajar.
Nah, ini saja mungkin pokok bahasan saya kali ini. Dia menaik kekurangan dan lain-lain serta belepotan dalam video ini. Ya ampura, ketimbang nganggur lebih baik saya mengajak berpikir seperti ini. Kebetulan saya juga sedang mencari jawabannya yang pas. Mungkin nanti satu orang kan pasti lain-lain. Dari tinggi badan kita saja lain, besar badan, berat badan, warna kulit, rambut, mata, gigi, semua berbeda-beda. Nah, mungkin dengan begitu saya dapat mengumpulkan jawaban yang beraneka ragam dengan menyebut nama Allah atau Bismillahirrahmanirrahim dan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekian dulu saudara-saudara, kurang lebih saya mohon maaf. Semoga kita semua mendapat ridho, ampunan dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi orang-orang yang berislam kepada Allah dan kembali kepada diri yang mutakin, yang berada dalam jalan yang lurus, yang mengembalikan hak Allah yang dititip pada kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.